Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Digital Business Transformation akan membahas hasil dari wawancara terhadap UMKM Ame Kidswear. Kelompok Digital Business Transformation ada 5 anggota. Yang pertama Ibu Chandra Dwi Hardiana, Ibu Evi Suwarni, Ibu Lina Budiarti, saya Satria Putra Utama, dan yang terakhir Ibu Willian Adiasari. Belakang UMKM Ame Kidswear, yaitu UMKM Ame Kidswear merupakan usaha yang bergerak pada bidang fashion anak yang didirikan pada tahun 2022 di Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Sejak awal, Ame Kidswear berfokus pada produksi pakaian anak yang dibuat secara mandiri, sehingga kualitas produk bisa dikontrol secara langsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam operasionalnya, UMKM ini didukung oleh 9 orang karyawan yang terlibat dalam berbagai tahapan, mulai dari proses produksi hingga pemasarannya. Untuk memperluas jangkauan pasar, Amikiswear mengadopsi sistem penjualan berbasis online. Instagram digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun brand awareness di kalangan konsumen. Lalu tahun 2023, produk Ami Kidswear dipasarkan melalui Shopee yang memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam melakukan transaksi secara praktis dan efisien. Lalu pada tahun 2025, Ami Kidswear mulai memanfaatkan TikTok Shop sebagai media pemasaran dan penjualan yang lebih interaktif, sejalan dengan perkembangan tren digital yang menekankan pada konten visual dan engagement. Lalu melalui kombinasi antara produksi mandiri dan strategi pemasaran digital yang adaptif, Ame Kidswear terus berupaya meningkatkan daya saing serta memperluas pangsa pasar di industri fashion anak. Saya izin untuk menjelaskan terkait analisis SWOT untuk transformasi digital dari Ami Kidswear. Jadi untuk Ami Kidswear sendiri mempunyai strength atau kekuatan yang mana ini desainnya original atau unik karena dibuat oleh istri pemilik sendiri. Kemudian dari harga yang kompetitif dari segmen baju anak. Kemudian dari live sellingnya juga dilakukan 3 kali sehari dengan durasi 2 sampai 3 jam per sesi. Kemudian sudah menggunakan afiliasi kreator TikTok yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian sudah menggunakan multi platform seperti TikTok, Shopee, IG, dan juga Facebook. Sedangkan untuk omsetnya sudah mencapai 70 sampai 80 juta per bulan. Adapun untuk weakness-nya di sini secara internal mereka masih kapasitas produknya masih sering kewalahan menghadapi pesanan yang datang. Kemudian sulitnya rekrutmen tenaga penjahit yang terampil, kemudian adanya konten yang bergantung pada algoritmanya juga yang kurang stabil, kemudian belum adanya sistem stok digital yang secara formal, kemudian konsistensi dalam kualitas jahitan juga masih perlu dijaga, dan dari Ami Kidswear sendiri masih belum punya website secara mandiri. Kemudian untuk peluang dari Ami Kidswear atau opportunitiesnya di sini penjualan bisa naik sampai 2 hingga 2,5 kali lipat pada saat momen-momen tertentu seperti Lebaran, 17 Agustus. Juga bisa menggunakan kolaborasi vendor sehingga menutup gap produksi. Ada juga segmentasi pasar ya. Untuk anak-anak usia 1 sampai 10 tahun ini masih sangat luas sehingga ini menjadi peluang yang sangat baik untuk Amir Kidswear. Juga pengembangan produk afiliasinya bisa lebih masif lagi, dan juga peluang dari custom order atau maklon B2B itu juga bisa dikembangkan, dan juga ekspansi ke marketplace lain seperti Tokopedia dan lain-lain. Adapun untuk threat atau ancamannya, di sini algoritma dari TikTok FYP-nya itu sering berubah dan tidak menentu. Kemudian persaingan dari garment yang besar dan juga produk impor yang harganya relatif murah. Kemudian ketergantungan dari satu platform misalkan lebih intens di TikTok saja. Kemudian berikutnya juga perang harga di kategori fashion anak ini juga bisa menjadi ancaman. Kemudian adanya fluktuasi harga bahan baku yang mereka ambilnya dari kota Jogja, Bandung maupun Surabaya ini juga menjadi ancaman bagi Ami Kidswear. Selanjutnya, next Mbak Wilnya.
Ini adalah tantangan dan juga peluang digitalisasi bagi Ame Kidswear. Yang pertama, tantangan digitalisasi ada tiga. Ya, yang pertama di konten algoritma, yaitu FYP TikTok ini sering tidak stabil, sehingga ide konten itu harus terus diperbarui dan operasional dari live TikToknya itu 6 sampai 9 jam per hari ini sangat menguras dari sumber daya manusia. Kemudian yang kedua di sini kapasitas produksi adanya permintaan digital yang melampaui kapasitas produksi sehingga ini masih kesulitan untuk mencari penjahit yang terampil untuk mempertahankan kualitas yang baik sehingga ini agak menjadi kurang konsisten gitu ya, ketidakkonsistenan untuk kualitas jahitan. Kemudian yang ketiga di sini untuk tantangannya adalah sistem operasional yaitu belum ada tools CRM, kemudian manajemen stok digital atau auto replay customer service dan juga ini akan menjadi hambatan untuk skalabilitas bisnis mereka. Sedangkan untuk peluang digitalisasi di sini juga ada tiga. Yang pertama ekosistem afiliasi, yang mana program afiliasi ini dikembangkan menjadi ekosistem reseller digital yang terstruktur untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Kemudian yang kedua, diversifikasi platform, yaitu membangun website secara mandiri dan juga memaksimalkan Shopee dan juga Instagram. Ini akan mengurangi ketergantungan pada TikTok sebagai single platform. Kemudian yang ketiga, untuk peluangnya adalah adopsi teknologi. Dengan mengimplementasikan aplikasi stok, kemudian chatbot customer service, dan juga analitik penjualan, ini nanti tujuannya adalah untuk mengefisiensi operasional dan juga brand equity-nya akan lebih kuat. Dalam hal kapabilitas teknologi, Amikisware ini telah memiliki fondasi infrastruktur fisik yang kuat untuk mendukung operasional e-commerce mereka, yaitu dalam hal pertama produksi konten. Amikisware memiliki studio foto, kamera profesional, kemudian juga peralatan lighting untuk kebutuhan live shopping maupun untuk pengambilan gambar foto produk yang akan mereka pajang di akun toko online mereka. Selain itu, dalam hal operasional kantor, mereka memiliki peralatan berupa komputer dan juga printer yang memadai untuk produktivitas kerja harian. Dalam hal manajemen persediaan, mereka sudah menggunakan digitalisasi persediaan, yaitu menggunakan aplikasi Accurate. Kemudian dalam hal gap teknologi, nah meskipun infrastruktur fisik mumpuni, mereka masih mengalami gap teknologi. Yang pertama, menggunakan manual workflow. Jadi manajemen pesanan dari Shopee dan juga TikTok Shop kembali dilakukan secara manual meskipun manajemen stok sudah digital. Padahal sebelumnya mereka pernah menggunakan aplikasi pencatatan pesanan. Selanjutnya yaitu mengenai kapasitas SDM yang terbatas. Hanya terdapat satu staf administrasi yang menangani seluruh platform. Hal tersebut tentu meningkatkan risiko human error dan juga ketidakefisienan waktu. Gap lainnya yaitu rendahnya literasi digital. Hambatan adaptasi teknologi di Ame Kidswear justru bukan pada alatnya, melainkan pada kemampuan SDM untuk mengoperasikan aplikasi yang mereka miliki. Terakhir yaitu tidak adanya sistem CRM. Nah, tidak adanya basis data pelanggan yang terstruktur ini mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengoptimalkan customer lifetime value. Bisa next, tolong Bu William. Baik, jadi sasaran utama Ame Kidswear dalam hal transformasi yaitu yang pertama implementasi data driven CRM. Dengan membuat database pelanggan yaitu mengklasifikasikan pelanggan mana pelanggan yang baru dan juga mana pelanggan yang loyal, mereka dapat memberikan penawaran yang tepat sasaran. Kemudian yang kedua, investasi kapasitas SDM. Perlu adanya peningkatan literasi digital sebagai prasyarat utama sebelum adopsi teknologi baru. Yang ketiga, kemandirian digital melalui website. Dengan membuat website resmi sebagai saluran penjualan mandiri, mereka dalam hal ini mengurangi ketergantungan pada platform pihak ketiga. Berdasarkan hasil wawancara, maka visi transformasi digital Amikiswear adalah menjadi brand fashion yang dikenal secara nasional dan internasional melalui optimalisasi digital platform, penguatan branding, serta integrasi channel online offline untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Arah strategi bisnis yang tidak hanya berfokus pada penjualan, tapi juga ekspansi pasar global dan peningkatan brand awareness dan integrasi omnichannel.
Dengan visi tersebut, maka arah strategis Amikisware adalah bahwa bisnis ini berada sedang pada fase scale up, di mana pertumbuhan tidak lagi hanya bergantung pada penjualan, tapi juga bagaimana mereka membangun sistem bisnis yang lebih kuat dan terintegrasi, baik secara online dan offline. Untuk mencapai hal tersebut, maka Ami Kidswear berfokus pada 3 hal utama, yaitu ekspansi pasar, penguatan branding, dan optimalisasi digital marketing. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam transformasi digital yang mereka lakukan. Dalam hal fokus ke pasar, ekspansi pasar, mereka berfokus juga pada pembukaan toko offline untuk mendukung omnichannel dan melalui ekspor langsung dengan penawaran dari Belgia yang sekarang pada fase persiapan. Selanjutnya, Bu Willian. Berkaitan dengan digital marketing dan branding fokus, maka strategi utama yang dilakukan adalah melalui content driven marketing, di mana produksi konten dilakukan setiap hari dengan target utama yaitu FYP di TikTok dan Instagram Reels. Dengan adanya produksi konten setiap hari ini, maka Amiketsware berfokus pada engagement tinggi, peningkatan follower, dan awareness brand. Untuk penguatan branding, maka Amiketsware ini melakukan konsistensi visual dan identitas brand, serta storytelling produk dan peningkatan kepercayaan konsumen. Kemudian untuk ekspansi platform digitalnya, maka Amiketsware tidak hanya bergantung kepada IG dan TikTok, karena mereka berencana untuk masuk ke marketplace internasional seperti Amazon dan Alibaba, di luar Shopee dan TikTok yang sudah berjalan, dan juga mereka juga akan berencana masuk ke platform digital lainnya, dan mereka juga akan menggunakan untuk website. Kemudian yang selanjutnya, Bu Willian, berkaitan dengan operasional dan teknologi. Maka di sisi lain, Amiketsware juga menyadari bahwa peningkatan permintaan harus diimbangi dengan kesiapan operasional. Oleh karena itu, mereka mulai meningkatkan kapasitas produksi dan menambah stok di gudang untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, termasuk untuk kebutuhan ekspor. Selain itu, mereka juga mulai berinvestasi pada alat-alat pendukung digital marketing, terutama untuk pembuatan konten. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang dilakukan tidak hanya pada strategi, tapi juga pada penggunaan teknologi yang mendukung efisiensi kerja. Dengan ini, maka dampak yang diharapkan adalah meningkatnya penjualan, operasional lebih efisien, dan bisnis lebih siap untuk scale up. Dan terkait strategic implementation dari Amiketsware ini, kami bagi menjadi 3 tahapan, yaitu di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk yang pertama, strategic implementation jangka pendek yang dapat dieksekusi dari 0 sampai 6 bulan adalah perlu mengkaji ulang terkait manajemen biaya dan juga harga berbasis data yang sudah dimiliki oleh Amiketsware. Dilanjutkan dengan melakukan pengurangan ketergantungan pada algoritma sosial media dan juga perlu membangun kanal komunikasi milik sendiri atau on channel. Kemudian terkait affiliate program, mereka perlu mengoptimalisasi di mana hari ini mereka sudah mendapatkan sales dari affiliate sebanyak 35 sampai 45%. Dilanjutkan dengan melakukan digitalisasi pencatatan tugas untuk karyawan dan juga produksi. Dan di jangka pendek ini terakhir mereka perlu melakukan persiapan awal website resmi mereka. Untuk jangka menengah dapat diawali dengan melakukan penguatan sistem produksi untuk SDM mereka, fokus terhadap mengatasi bottleneck dari penjahit. Dilanjutkan dengan mengembangkan website fungsional dan bilingual supaya mereka bisa reach out pelanggan dari mancanegara. Dilanjutkan kemudian membangun CRM sederhana dan juga komunitas pelanggan. Kemudian affiliate program harus dilakukan profesionalisasi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan persiapan teknis dan juga branding untuk rencana ekspor yang akan mereka lakukan. Dan terakhir di jangka menengah ini, mereka perlu melakukan penguatan kapasitas analisis data penjualan. Terkait strategic implementation jangka panjang yang dapat dieksekusi di 18 bulan ke atas adalah
sesuai dengan rencana dari owner Ami Kidswear ini, mereka akan merencanakan untuk membangun toko offline sehingga mereka perlu merencanakan strategi omnichannel, mengintegrasikan antara offline channel dan juga online channel. Dilanjutkan dengan implementasi sistem informasi terintegrasi, multi-channel, kemudian akuntansi, dan juga CRM mereka. Kemudian mereka perlu implementasi ekspor secara aktif via marketplace global, dilanjutkan dengan pendalaman CRM dan juga pengembangan komunitas lintas negara, dan terakhir di jangka panjang ini mereka juga perlu melakukan eksplorasi AI dan juga analitik lanjut terkait opsional berbasis kebutuhan. Untuk kesimpulannya, yaitu penelitian ini berdasarkan wawancara menunjukkan bahwa transformasi digital Ami Kidswear menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing, tapi ada keterbatasan SDM, kapasitas produksi, dan integrasi masih menjadi hambatan. Lalu keberhasilan transformasi bergantung pada sinergi antara teknologi, organisasi, dan lingkungan. Untuk rekomendasinya, yaitu yang pertama adalah integrasi sistem, dynamic capabilities. Ami Kidswear perlu mengembangkan kemampuan sensing, assessing, dan transforming secara lebih sistematis. Bisa dengan meningkatkan kemampuan analisis data pasar digital. Lalu yang kedua, berdasarkan TOE framework, diperlukan pendekatan yang lebih dalam transformasi digital. Pada dimensi teknologi, implementasi sistem ERP atau CRM sederhana menjadi prioritas untuk meningkatkan integrasi operasional. Lalu yang ketiga, dalam kerangka UTAUT, peningkatan tingkat adaptasi di teknologi bisa dilakukan dengan memperhatikan aspek user experience dan kemudahan penggunaan sistem. Lalu yang keempat, dari perspektif customer relationship management dan customer lifetime value, Ami Kidswear perlu beralih dari pendekatan pemasaran intransaksional ke relasional berbasis data. Lalu yang kelima, diperlukan strategi omnichannel integration yang menghubungkan berbagai kanal penjualan dari marketplace, media sosial, dan website mandiri dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.